Hai Wes, hari ini kita akan datang jumpa dengan para teman-teman jurnalis ingin pendapat dan pandangan terhadap dunia pendidikan di masa pandemik tahun 2020 ini, di mana tentang pelajaran daring ke depan atau belajar tatap muka di sekolah. Untuk itu kita hari ini jalan-jalan untuk mendatangi para rekan-rekan juang jurnalis di Kota Tanjung Balai khususnya. Halo, udah Wes. Sore Pak. Selamat sore. Nama Bapak siapa Pak? Musin Sitompul. Pak Musin. Begini, kami dari Pemerhati Pendidikan. Ini selama tahun 2020 ini, selama lebih kurang 3 bulan masa pandemik ini sudah berjalan, dan anak-anak kita generasi Indonesia khususnya Tanjung Balai sudah belajar melalui daring jarak jauh. Menurut Bapak, apakah daring ini dilanjutkan atau lebih baik di belajar tatap muka di sekolah? Kalau menurut saya pribadi, daring ini di stop. Lebih baik dilanjutkan sekolah bertatap muka dengan guru langsung. Karena kemungkinan menurut saya pribadi belajar di rumah ini kurang efektif. Seperti itu. Pak. Dan selanjutnya Pak, pertanyaan kami ini Pak, kan sudah lebih kurang 3 bulan lah kan berjalan daring. Jelas mereka kan belajar di rumah tidak terkontrol lah, terbimbing dengan baik. Menurut pandangan dan penilaian Bapak, generasi kita ini secara karakter apakah lebih buruk atau lebih baiknya Pak? Kalau menurut saya pribadi, apalagi saya lihat kondisi anak saya sekarang yang belajar di rumah itu kayaknya dia tidak lebih baik, jadi kemungkinan dia lebih buruk karena kebanyakan megang HP. Memang betul itu harus ada tanggung jawab sebagai orang tua, tapi sebatas orang tua punya juga kegiatan mencukupi kebutuhan rumah tangga kan terbatas. Alangkah baiknya sekolah kembali terbuka, kasihlah peluang guru sama murid itu bertatap muka, mengadakan belajar mengajar seperti biasa. Kalau masalah dikatakanlah COVID ini sekarang, pihak sekolah bisa mengadakan peraturan standar COVID, pakai masker, pakai cuci tangan, kebersihan dijaga. Kalau menurut saya seperti itu. Lebih afdol kiranya murid itu bertatap muka dengan guru. Lebih afdol kiranya murid itu menerima ilmu dari guru di sekolah itu. Pak, terakhir Pak, ini kan kita di tahun 2020 ini secara pendidikan lah, dunia pendidikan anjlok lah, dan kita nilai sih bersama dan semua tahu itu generasi kita khususnya siswa-siswa pasti SDM-nya berkurang. Apa pesan-pesan Bapak terhadap pemerintah secara nasional untuk lebih meningkatkan kualitas SDM generasi Indonesia ini ke depan gitu? Apa pesan-pesan Bapak untuk pemerintah secara nasional? Pesan-pesan saya untuk pemerintah pada mudah-mudahan pemerintah sekarang memikirkan dunia pendidikan yang lebih apa namanya, lebih akurat lagi, lebih ya gimana ya mengatakannya, lebih dan lebih lagi lah. Saya pun nggak bisa mengatakannya karena pendidikan ini tuh anak-anak sekarang itu kalau dibuat garing, menurut saya pribadi itu kurang setuju. Lebih baik lah pemerintah ini memikirkan bagaimana di sekolah-sekolah itu dibuat peraturan harus standar COVID, kebersihan dijaga, pakai masker anak muridnya. Yang penting guru dan murid bertatap mata untuk belajar mengajar, seperti itu. Makasih Pak. Pak, selamat sore. Nama Bapak siapa? Herman, Pak. Pak Herman, ini kan kita
selama ini kan anak-anak kita lah, khususnya generasi Indonesia ini secara umumnya telah melakukan belajar daring di rumah, karena itulah aturan dan peraturan yang harus kita ikuti. Namun kami ingin minta pandangan dari Bapak, bagaimana Bapak, pandangan Bapak, apakah belajar daring ini dilanjutkan atau lebih baik dia belajar tatap muka di sekolah? Kalau menurut saya daring, ya saya kira pemerintah juga udah memperhatikan ya, warganya supaya mungkin lebih aman di rumah. Cuman setelah kita jalani, ternyata orang tua juga tidak seperti seorang guru yang layaknya di sekolah mengajar, karena memang efektifnya anak sekolah langsung ketemu dengan ahlinya di sekolah yaitu seorang guru, karena mereka lebih menguasai karakter anak, karakter yang pendidikan yang harus diberikan. Tidak semua orang tua itu mampu memberikan itu. Lebih efektifnya memang harus tatap muka di sekolah. Oke Pak, selanjutnya Pak, ini kita kan anak-anak kita kan sudah belajar daring, yang jelas dia tidak terkontrol lagi tentang dunia pendidikan ini. Menurut Bapak dan pandangan Bapak dan penilaian dari Bapak, apakah karakter anak lebih baik atau lebih buruknya Pak dalam masa pendidikan? Ya, ini dari keluarga saya yang saya alami ya. Semenjak di rumah ini anak merasa bosan, jadi mengajar nggak full seperti di sekolah. Kalau di sekolah mereka lebih bisa mengekspresikan bahwasanya mereka sedang belajar. Mereka benar-benar berpikiran bahwa saya sedang di sekolah, saya sedang belajar. Mereka lebih fokus dengan paling tidak mengerti dengan yang guru-guru mereka berikan. Terus kalau di rumah seorang anak mungkin dengan gampang bilang bosan kan. Kalau dipaksa ya mungkin enggak ya. Sebentar belajarnya, tapi ya udah banyak main handphonenya. Walaupun kita perhatikan, wajar banyak main handphone. Tapi apa daya orang tua? Sepertinya untuk di rumah itu tidak menjiwai pelajaran yang dari daring tadi, tidak sepenuhnya mereka pelajari, hanya saja yang menjalankan tugas begitu. Daring efeknya di rumah. Pak, terakhir Pak, ini kan kita di tahun 2020 ini yang jelas-jelas dunia pendidikan kita Pak Angelo, SDM anak kita bisa melihat semua kan pasti menurun. Apa pesan-pesan Bapak sebagai warga negara untuk pemerintahan agar dunia pendidikan ini lebih ditingkatkan kemajuannya Pak? Ya, kalau menurut saya sih, saya nggak percaya sama pemerintah ya. Saya percaya pemerintah ini sudah bekerja untuk memperhatikan dari pendidikannya. Dari masa COVID ini juga berusaha untuk bagaimana menanganinya begitu. Cuman kalau dari segi yang dirasakan banyak rakyat ya, dari efek daring ini, kalau banyak masyarakat bilang pembodohan, itu menurut saya ya ada masuk akalnya, karena mereka nggak benar-benar belajar. Lebih efektifnya memang harus bertatap muka di sekolah. Untuk pemerintah, saya saran dari saya, tolonglah tetap bisa dibuka kembali sekolah, tapi tetap dengan protokol COVID-nya. Protokolnya harus digunakan, ya perhatian dari seorang guru lah terhadap siswa-siswanya tersebut. Sama-sama menjaga lah kita, karena ya bedanya di sekolah dengan di mall, di hotel, di toko-toko swalayan, di mana di pajak-pajak ya. Kalau di sini ya pajak lebih ini lagi, lebih leluasa untuk bersentuhan. Kalau
protokolnya yang sudah belajar cuci tangan ataupun ya pulang cuci tangan, ya setidaknya protokol tetap dijalankan. Makasih Pak atas waktunya yang telah Bapak sampaikan pesan-pesan, semoga masyarakat secara umum bisa mendengarnya dan khususnya pemerintahan. Terima kasih Pak, selamat sore.